mempresentasikan mengenai pasar modal dan pasar uang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Safitri, NPM 2046. Nama saya Siti Amanah Nur Arifah, NPM 2092. Nama saya Melana Nur Aina, NPM 2040. Nama saya Mela Sasti, NPM 2091. Nama saya Falah Kinanti, NPM 2029. Menjelaskan mengenai pasar modal. Dan pasar modal sendiri merupakan suatu pasar di mana jangka panjang baik utang maupun modal diperdagangkan. Dana jangka panjang yang diperdagangkan tersebut diwujudkan dalam surat-surat berharga dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun atau tidak memiliki jatuh tempo. Nah, dalam arti sempit, pasar modal itu merupakan suatu tempat yang terorganisasi di mana surat berharga atau efek-efek diperdagangkan yang kemudian disebut dengan bursa efek. Nah, pasar modal dibagi dua, yaitu pasar sekunder dan pasar primer. Pasar sekunder merupakan pasar perdagangan surat berharga yang sudah ada atau sekuritas lama di bursa efek. Sedangkan pasar primer merupakan pasar untuk surat-surat berharga yang baru diterbitkan. Dana ini berasal dari arus penjualan surat berharga atau sekuritas dari pembeli atau investor. Kemudian ada peranan pasar modal, diantaranya sebagai piranti melakukan alokasi sumber daya ekonomi secara optimal sehingga untuk mendorong naiknya pendapatan nasional, terciptanya kesempatan kerja, dan semakin meningkatnya pemerataan hasil-hasil pembangunan. Kemudian ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal itu ada 4. Ulang lagi ya. Manfaat pasar modal. Nah, manfaat pasar modal itu ada manfaat pasar modal bagi emiten, bagi investor, bagi pemerintah, dan bagi lembaga penunjang. Yang pertama, manfaat pasar modal bagi emiten. Di antaranya yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar. Kemudian, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Lalu, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil. Selanjutnya, cash flow hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan. Lalu ada emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi. Tidak ada beban finansial yang tetap, jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas, tidak dikaitkan dengan kekayaan sebagai jaminan tertentu, dan profesionalisme dalam manajemen meningkat. Selain itu, perusahaan penerbit sekuritas atau emiten memanfaatkan pasar modal untuk menarik dana umumnya yang didorong oleh beberapa tujuan, yaitu untuk perluasan usaha, untuk memperbaiki struktur modal, dan untuk melaksanakan pengalihan pemegang saham. Kemudian ada manfaat pasar modal bagi investor, yaitu nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Kemudian memperoleh dividen bagi yang memiliki saham dan mendapatkan bunga tetap atau bunga mengambang bagi yang memiliki obligasi. Mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham bagi pemegang saham dan mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang obligasi bagi pemegang obligasi. Dapat dengan mudah mengganti instrumen investasi, misalnya dari saham perusahaan A berganti ke saham perusahaan B, sehingga dapat meningkatkan keuntungan atau mengurangi risiko, dan dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen untuk mengurangi risiko. Kemudian ada manfaat pasar modal bagi pemerintah, yaitu mendorong laju pembangunan, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, dan bagi BUMN mengurangi beban anggaran. Dan yang terakhir ada manfaat pasar modal bagi lembaga penunjang, yaitu menuju ke arah profesional di dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sebagai bentuk harga dalam bursa paralel
dan semakin bervariasinya jenis lembaga penunjang dan likuiditas efek semakin tinggi. Nah, dalam pasar modal sebagai wadah untuk mencari dana bagi emiten dan wadah bagi pemodal melibatkan berbagai pihak agar tercipta iklim investasi yang baik dan berlakunya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang baik, maka diperlukan pengelolaan pasar modal supaya efektif dan efisien. Ada beberapa lembaga yang mengelola pasar modal, yaitu Badan Pembina Pasar Modal, di mana tugas pokoknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa. Kemudian ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM, yang tugas pokoknya menurut Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal. Dan ada Lembaga Penunjang Pasar Modal, di mana lembaga ini merupakan sangat penting karena mempertemukan antara emiten dengan pemodal dan menjalankan fungsinya berada di antara kepentingan emiten dan pemodal atau investor. Pada prinsipnya, lembaga ini menawarkan atau menyediakan jasa-jasa baik emiten maupun investor. Emisi efek atau sering disebut penawaran umum merupakan suatu proses yang melibatkan lembaga penunjang pasar modal dalam rangka penjualan efek suatu perusahaan kepada masyarakat umum. Proses emisi efek di pasar modal yaitu 1. Emiten menyampaikan pernyataan maksud kepada BAPEPAM. Yang kedua, emiten menghubungi dan menunjuk penjamin emisi serta lembaga penunjang emisi lainnya. Yang ketiga, emiten dan underwriter mempersiapkan dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek berikut lampiran dan dokumen emisi lainnya. Yang keempat, emiten melakukan underwriter menyampaikan pendaftaran emisi efek kepada BAPEPAM. Yang kelima, BAPEPAM melakukan penelaahan kesesuaian dokumen emisi dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, izin emisi diberikan oleh BAPEPAM bila mana semua dokumen emisi telah lengkap dan memenuhi ketentuan. Yang ketujuh, pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedelapan, emiten dan underwriter melakukan penawaran efek melalui pasar perdana. Yang kesembilan, penjatahan saham. Yang kesepuluh, pengembalian uang kepada pemesan. Yang ke-11, penyerahan sertifikat efek. Yang ke-12, pencatatan saham di bursa. Selanjutnya yaitu pasar perdana. Pemberian izin emisi oleh Ketua BAPEPAM merupakan tahap yang sangat menentukan apakah efek akan diterbitkan oleh perusahaan dapat ditawarkan kepada masyarakat. Proses penawaran efek melalui pasar perdana yaitu 1. Pengumuman dan pendistribusian prospektus. Yang kedua, masa penawaran. Yang ketiga, masa pencatahan. Yang keempat, masa pengembalian dana. Yang kelima, penyerahan efek di bursa. Yang keenam, pencatatan efek di bursa efek. Selanjutnya yaitu pasar sekunder. Yang dimaksud dengan pasar sekunder adalah penjualan efek setelah pasar perdana berakhir. Pelaku dalam perdagangan di pasar sekunder adalah pemegang saham dan calon pemegang saham. Uang yang berputar dalam pasar sekunder tidak lagi mengalir dalam perusahaan penerbit efek, tetapi hanya berpindah tangan dari pemegang efek yang satu ke tangan pemegang efek lainnya. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah surat bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perusahaan. Jenis saham menurut cara pengalihannya ada dua, yaitu saham atas ujug, yang kedua saham atas nama. Jenis saham menurut manfaatnya ada dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis tergantung sudut mana kita melihatnya. Di antaranya dari sudut pengalihannya, jangka waktu, jaminan
obligasi dan bunga yang dibayarkan, dan sebagainya. Jenis obligasi berdasarkan pengalihannya ada dua, yaitu obligasi atas wujud, yang kedua obligasi atas nama. Jenis obligasi berdasarkan jaminan yang diberikan ada dua, yaitu obligasi dengan ganti nama dengan jaminan, yang kedua obligasi tanpa jaminan. Jenis obligasi berdasarkan cara penetapan dan pembayaran bunga ada 4, yaitu obligasi dengan bunga tetap, yang kedua obligasi dengan bunga tidak tetap, yang ketiga obligasi tanpa bunga, yang keempat obligasi perpetual. Yang ketiga option atau opsi di Indonesia belum umum diperdagangkan, namun dalam praktek di luar negeri instrumen ini sangat populer. Dalam penerbitan option terdapat dua pihak yang terkait, yaitu penulis dan pemegang saham option. Option ini adalah efek yang bukan diterbitkan emiten. Yang keempat, waran. Waran adalah salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dengan syarat-syarat yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yang kelima, right, adalah hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli tambahan penerbitan saham baru. Hak ini biasanya dicantumkan dalam anggaran dasar perusahaan. Ada dua tujuannya, di antaranya yaitu agar pemilik saham lama dapat mempertahankan pengendaliannya atas perusahaan. Yang kedua, untuk mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham lama. Saya akan menjelaskan tentang strategi investasi di pasar modal. Yang pertama, ada beli di pasar perdana, kemudian dijual begitu dicatatkan di bursa. 2. Mengumpulkan beberapa jenis saham dalam satu portofolio. Yang ketiga, beli dan simpan. 4. Beli saham tidur. 5. Strategi berpindah. 6. Strategi konsentrasi pada industri. 7. Strategi berilah pasar. Dan selanjutnya, resiko investasi di pasar modal. Yang pertama ada resiko daya beli. Resiko ini terkait dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang menyebabkan nilai real pendapatan akan lebih kecil. Yang kedua, resiko bisnis. Risiko bisnis adalah suatu risiko menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba. Yang ketiga, resiko tingkat bunga. Yang keempat, resiko pasar. Dan yang terakhir, resiko likuiditas. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik analisis efek. Yang pertama ada analisis fundamental. Di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pendekatan price earning ratio. Ini dituliskan dengan rumus PER sama dengan harga saham per expected EPS. Kemudian yang kedua, pendekatan dividend yield atau dirumuskan dengan harga sama dengan expected dividend yield per year. Di sini ada contoh perhitungan dividend yield. Per tanggal 7 November 2017, harga per lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia terbaru yang diperdagangkan adalah sebesar Rp16.200. Sedangkan dividen per lembar saham tahunan yang dibagikan pada tahun 2017 adalah sebesar 428. Nah, kemudian ditanyakan berapakah dividen yield PT Bank Indonesia terbaru. Nah, kan pertama diketahui dividen per lembar saham tahunan Rp428. Itu pada tanggal 22 Maret 2017. Kemudian harga per lembar saham Rp16.200 atau harga closing tanggal 7 November 2017. Yang ditanyakan dividen yield. Tadi kan sudah dijelaskan rumusnya dividen yield. Kemudian ini dividen yield sama dengan dividen per lembar saham tahun dibagi nilai pasar. Nilai pasar per lembar saham dikali 100. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya yang di atas. 428
16.200 dikali 100 sama dengan 2,64%. Ada pendapatan net asset value. Rumusnya adalah nilai buku sama dengan net asset per jumlah saham beredar. Yang kedua, analisis teknikal. Dalam pendekatan teknikal ini dinyatakan bahwa investor adalah makhluk irasional. Bursa pada dasarnya adalah cerminan perilaku sekelompok massa atau massa behavior. Seorang individu yang bergabung ke dalam suatu massa bukan hanya sekedar kehilangan rasionalitasnya, tetapi sering melebur identitas pribadi ke dalam identitas kolektif. Harga saham sebagai komoditas perdagangan tertentu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Pada gilirannya, permintaan dan penawaran merupakan manifestasi dari kondisi psikologi pemodal. Pada titik ekstrim, seorang teknikalis tidak memerlukan informasi mengenai perusahaan sepanjang dia membeli pada saat harga rendah dan informasi mengenai perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pasar uang. Pasar uang itu sendiri adalah suatu kelompok pasar di mana instrumen kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi diperjualbelikan. Jangka waktu instrumen pasar itu sekitar 1 tahun atau bisa juga kurang. Pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan di samping pasar modal. Transaksi dalam pasar uang tidak seperti dalam pasar modal yang menggunakan bursa efek. Pada pasar uang menggunakan sarana telekomunikasi sebagai sarana transaksi. Sehingga pasar uang sering disebut dengan pasar abstrak karena pelaksanaan transaksi tidak dilakukan di suatu tempat tertentu. Pelaku utama pasar uang itu ada 4. Yang pertama itu lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank. Yang kedua itu perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga lembaga-lembaga pemerintahan. Yang keempat bisa individu-individu. Lalu fungsi pasar uang sendiri, yang pertama sebagai sarana pelaku utama dalam memenuhi kebutuhan dananya. Yang kedua untuk untuk pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pasar uang. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya mendapatkan informasi tersebut dari buku Manajemen Keuangan edisi kedua dari Dr. D. Agus Harjito, MSI. Nah, apa sih instrumen pasar uang itu? Instrumen pasar uang atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar yang jenisnya cukup bervariasi. Antara lain, yang pertama yaitu ada Treasury Bills atau T-bills, merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. T-bills tidak memberikan bunga secara langsung, tapi dijual atas dasar diskonto. Dengan jumlah diskonto tersebut ditetapkan secara langsung, tapi dijual atas dasar diskonto dengan jumlah diskonto ditetapkan melalui proses pelanggan. Nah, di Amerika Serikat banyak terjadi T-bills diterbitkan oleh Treasury atau Departemen Keuangan, sedangkan di Singapura diterbitkan oleh The Monetary Authority of Singapore, yaitu Bank Sentral Singapura. Pada prinsipnya, T-bills dapat disamakan dengan SBI di Indonesia. Nah, yang kedua itu ada commercial paper atau CP, adalah promise yang tidak disertai dengan jaminan, dan secured promissory notes yang diterbitkan oleh perusahaan termasuk bank untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor yang melakukan investasi dalam instrumen pasar uang. Dengan demikian, CP pada prinsipnya merupakan promise di mana penerbit berjanji akan membayar sejumlah tertentu uang pada saat CP jatuh tempo. Nah, yang ketiga yaitu ada Negotiable Certificate of Deposit atau sering disingkat yaitu CD atau Sertifikat Deposito, merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Nah, di Indonesia CD ini diterbitkan oleh bank-bank umum dan
atas dasar diskonto dengan nilai nominal sekurang-kurangnya 1 juta rupiah dan jangka waktu 30 hari sampai dengan 1 tahun. Jadi maksimal itu ada 1 tahun. Nah, yang keempat ada Bankers Acceptance, yaitu atau BA merupakan instrumen yang dapat dipindah tangankan sebagaimana halnya CP. Pada mulanya BA ini tercipta melalui perdagangan luar negeri. BA pada prinsipnya memberikan alternatif untuk memperoleh kredit terutama pada saat barang-barang dikapalkan atau segera dikirimkan ke luar negeri. BA pada umumnya digunakan pada proses LC atau Letter of Credit. Nah, yang kelima ada Repurchase Agreement atau sering disingkat REPO, yaitu transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Jadi, surat berharga yang sering digunakan untuk transaksi repo adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan secara diskonto. Misal yaitu SBI, SBPU, CD, dan T-bills yang sudah saya sebutkan dari tadi. Nah, yang keenam yaitu ada Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Nah, pada prinsipnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Nah, penggunaan SBI ini pada dasarnya sama dengan T-bills di Amerika Serikat. Cuma SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka untuk mengendalikan moneter melalui lelang harian. Melalui penggunaan SBI tersebut, Bank Indonesia atau BI dapat secara tidak langsung mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan stop out trade atau SOR. Nah, dari SOR itu adalah tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada lelang harian maupun lelang mingguan. Nah, yang terakhir yaitu ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, SBPU ini adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh dari BI. Nah, SBPU ini diperkenalkan oleh BI sejak Februari tahun 1985. Sama halnya dengan SBI, di samping sebagai piranti pasar uang juga merupakan instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih, apabila ada salah kami mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like me better when I'm with you.